Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Yeay. Dan untuk kali ini udah jam berapa ini? Udah jam setengah 11 malam. Dan untuk kali ini kita akan masuki pembahas mengenai hukum perdata ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan mengenai pembuatan gugatan perbuatan melawan hukum dan prestasi, pembuatan jawabannya sampai replik duplik hingga sampai kesimpulan juga. Banyak sekali yang menanyakan hal tersebut. Oke, karena hal tersebut perlu dibahas ya. Dan inti dari hukum perdata, pelanggaran di hukum perdata itu menurut saya itu hanya ada dua, yaitu wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Kita mulai dari hal tersebut. Jadi kita bahas mengenai wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Jadi perbedaannya saja. Apa sih perbedaan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum? Ini kenapa sih nyamuk kok banyak banget? Oke, kita langsung ke bahasanya, kita bahas satu persatu. Karena antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum ini kalau analisisnya tidak tepat, itu nanti di sebuah gugatan itu pasti akan diajukan yang disebut namanya eksepsi. Eksepsinya biasanya obscure libel atau gugatan tidak jelas, gugatan kabur. Kenapa? Karena untuk sebuah gugatan itu sudah ada jurisprudensinya, walaupun saya lupa perkara nomor berapa, antara gugatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum itu tidak boleh digabungkan. Jadi ketika digabungkan nanti pasti akan ada eksepsi dan ada kemungkinan juga gugatan Anda ditolak. Jadi untuk menghindari hal tersebut kita akan membahas keduanya, mulai dari wan prestasi terlebih dahulu agar tahu perbedaannya antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Yang pertama, untuk wan prestasi itu diatur di pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang artinya ini isi pasalnya yaitu penggantian biaya kerugian bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya tepat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang di luar hal tersebut. Ini kata-katanya sulit dicerna ya, kalau nggak dipahami per kata-kata emang sulit dicerna, tapi untuk wan prestasi itu gampangnya seperti ini. Wan prestasi itu ketika ada perikatan atau perjanjian, salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut itu disebut wan prestasi. Entah melanggarnya prestasi itu pelaksanaannya, entah prestasinya dia melakukan, entah pelanggarannya dia membayar telat, itu termasuk wan prestasi, atau juga termasuk membayarnya kurang dari perjanjian tersebut. Misalnya angsuran dari debitur biasanya 100.000 per bulan namun hanya diangsur 75.000 per bulan, itu termasuk wan prestasi. Jadi enaknya seperti itu ya, lebih gampangnya masuk logika itu wan prestasi seperti itu. Wan prestasi itu ketika salah satu pihak tidak menepati prestasinya, tidak menepati kewajibannya, melanggar dari perjanjian tersebut, itu yang disebut wan prestasi. Kalau Anda membaca pasal 1243 KUH Perdata mungkin Anda akan terlalu sulit untuk memahaminya, apalagi menurut para ahli ya. Ini menurut J. Satrio ya, wan prestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya. Ini lebih mudah dipahami ya kalau menurut para ahli, tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Untuk wan prestasi ini nanti bisa diajukan ganti rugi, dan ganti ruginya untuk wan prestasi itu terukur. Misalnya keterlambatan 1 minggu, dan di perjanjian tersebut apabila terlambat seharinya kena denda atau bunga misalnya 1% atau 2% dari iuran atau dari kewajiban gitu ya. Untuk unsur-unsur wan prestasi itu ada 3, ini 3 pokok unsur wan prestasi. Nanti kalau Anda mengajukan sebuah gugatan, tentukan dulu unsur-unsurnya, karena untuk gugatan perdata itu majelis hakim itu bersifat pasif ya.
Anda yang harus mencari dasar-dasar hukumnya. Oleh karena itu ini penting sekali ketika Anda mendalilkan hal tersebut termasuk wan prestasi. Yang pertama, adanya perjanjian oleh para pihak. Dari kedua belah pihak itu harus ada perjanjian terlebih dahulu, adanya perikatan terlebih dahulu. Yang kedua, adanya pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian. Jadi yang kedua, adanya pelanggaran atau salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian. Dan yang ketiga, sudah dinyatakan lalai tetapi tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Yang ketiga ini sudah lalai, sudah tidak mau membayar, habis itu melanggar isi perjanjian, tidak mau juga melaksanakannya, itu termasuk wan prestasi. Dan yang kedua yaitu perbuatan melawan hukum atau disebut biasanya PMH, perbuatan melawan hukum. Untuk PMH ini biasanya bisa masuk ke segala aspek ya. Biasanya pidana bisa masuk ke perdata melalui perbuatan melawan hukum, atau perdata pun bisa masuk ke pidana. Kita bahas itu nanti biar agak nggak kepanjangan ya. Bagaimana kalau sebuah perkara pidana itu masuk ke perdata atau perdata itu bisa dimasukkan ke pidana, biasanya melalui perbuatan melawan hukum ini. Untuk PMH itu diatur di pasal 1365 KUH Perdata. Bunyinya sama aja rumitnya seperti halnya wan prestasi. Kalau di KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, diwajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Jadi perbuatan melanggar hukum dan adanya kerugian terhadap orang lain, maka yang membuat kerugian tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Itu disebut perbuatan melawan hukum. PMH itu kalau menurut para ahli, ini menurut Munir Faudi ya, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial. Ini sampai interaksi sosial kan sulit ya. Menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Oke, jadi kalau Anda mengajukan sebuah gugatan dengan dalilnya itu perbuatan melawan hukum, tentukan dulu pokok-pokok apa saja yang ada di dalam unsur-unsur yang ada di dalam perbuatan melawan hukum. Dan unsur-unsur yang ada di dalam perbuatan melawan hukum itu yang pertama, adanya sebuah perbuatan. Maksudnya adanya perbuatannya itu ada. Perbuatan melawan hukumnya itu harus ada. Yang pertama itu. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Adanya sebuah perbuatan dan perbuatan tersebut melawan hukum, itu baru disebut perbuatan melawan hukum. Jadi unsurnya dua itu harus terpenuhi. Yang ketiga, adanya kesalahan ya, kesalahan pihak atau pelaku, adanya kerugian ini untuk korban, adanya kerugian, dan lima, adanya hubungan kausa antara perbuatan dan kerugian. Jadi antara perbuatan itu menimbulkan kerugian, itu ada kausa, hubungan timbal balik ya. Dan ini yang perlu dipahami lagi, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain itu perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, perbuatan dilarang untuk melakukan namun Anda lakukan, atau dianjurkan untuk melakukan namun dilakukan, itu bisa masuk terhadap perbuatan melawan hukum. Dan perbuatan dengan kesusilaan itu juga bisa masuk ke dalam perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Oke. Untuk perbuatan melawan hukum di sini jadi diatur di pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi untuk perbuatan melawan hukum ini timbul atas perbuatan ya, perbuatan orang dan menimbulkan sebuah kerugian. Memang rumit, namun perbedaannya di sini. Kalau kita bikin tabel nanti jelas ya. Untuk wan prestasi dan perbuatan melawan hukum itu perbedaan di sini. Untuk unsur-unsurnya kan sudah jelas, tadi sudah saya jelaskan. Untuk wan prestasi itu ada perjanjian antara orang, harus ada perjanjiannya terlebih dahulu. Dan sedangkan untuk perbuatan melawan hukum itu tidak perlu ada perjanjian, bisa seseorang itu melakukan perbuatan melawan hukum. Tiba-tiba nyerobot tanah orang, didirikan rumah di atasnya, itu termasuk perbuatan melawan hukum, bisa nanti masuk pidana juga bisa, seperti itu. Adanya kerugian bagi korban, timbulnya hak menurut ya, ini untuk hak ganti rugi dalam wan prestasi munculnya itu terukur. Jumlah kerugiannya untuk wan prestasi itu jelas, maksudnya misalnya dihitung sehari, seminggu, itu sudah ada perjanjiannya gitu ya.
Kalau telat pembayaran angsuran ada dendanya sehari berapa gitu jelas. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum ini tidak diatur sama sekali untuk di KUH perdatanya. Jadi biasanya kerugian imaterial, kerugian yang tidak bisa diukur itu biasanya tuntutannya enggak ketulungan banyaknya, bisa sampai 1 miliar, bisa sampai 10 miliar. Jika Anda melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya mencuri merek orang lain, atau misalnya mencuri merek aqua, habis itu diisi air yang lain, habis itu Anda jual, itu kan yang tercoreng namanya merek tersebut apa. Anda bisa dituntut perbuatan melawan hukum dengan nilai yang nggak masuk akal. Anda bisa dituntut sampai 100 miliar mungkin. Itu kerugian imaterial, itu nggak bisa diukur ya. Dan ini nanti saya akan lampirkan saja untuk lebih jelasnya untuk perbedaan antara wan prestasi dan PMH ya. Ini diagram pembandingnya antara wan prestasi dan PMH, mulai dari pasalnya, sumber hukumnya, unsur-unsurnya, timbulan haknya, pembuktian dalam gugatan. Ini perlu juga. Untuk pembuktian dalam gugatan, penggugat itu cukup menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan wan prestasi ya. Jika Anda menggugat wan prestasi, cukup Anda buktikan bahwa orang tersebut melakukan wan prestasi saja, misalnya melanggar perjanjian tersebut, tidak melaksanakan prestasinya. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum itu Anda harus menyatakan orang tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum untuk gugatan tersebut ya. Jadi kita nanti bahas aja mengenai gugatan wan prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Nanti akan saya carikan contohnya, ada banyak saya untuk gugatan perbuatan melawan hukum dan contoh gugatan wan prestasi ya. Dan kalau memang sulit mengerti, nanti bisa kontak saya saja di depan. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.